Dan bersama untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Pak Ali Mahsun selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, dan bergabung juga Pak Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Golkar, serta Pak Yusuf Rendy Manilet sebagai Ekonom Core Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ini petang menjelang malam begitu ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami. Saya ingin langsung ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Pak Ali Mahsun. Tentu saja langsung meminta tanggapan Anda. Setujukah Anda dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh Menkyu Purbaya Sadewa? Pak Ali, mohon izin suara Anda kami belum bisa menangkap dari sini. Nampaknya masih di unmute di device yang Anda gunakan. Bisa dibuka terlebih dahulu. Baik. Pak Ali. Ya. Ya wes. Halo. Silakan Pak Ali, sudah terdengar dengan jelas. Ya, yang pertama atas nama PKL dan UMKM seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo melalui Menkyu Purbaya. Kenapa? Ini puluhan tahun Pak Said, kami minta kepada negara hadir memberantas impor ilegal, juga impor baju bekas. Namun yang terjadi puluhan tahun ini adalah PKL UMKM dikejar-kejar, barang dagangannya dirampas dan dibakar. Hari ini melalui Pak Purbaya, impor baju bekas akan di-stop, impor ilegal di-stop, namun barang di pedagang tidak dirampas. Kenapa? Ini penting karena praktek ini semacam gurita mafia. Ada oknum di internal bea cukai dan perpajakan, juga importer nakal yang telah merugikan bahkan mematikan industri tekstil dalam negeri, juga UMKM dalam negeri, serta menghambat pertumbuhan UMKM 70%. Di sisi yang lain, negara kehilangan 100 triliun per tahun dan kehilangan lapangan kerja sekitar 540 ribu pekerja yang merugikan 54 triliun gaji pekerja per tahun. Oleh karena itu, Asosiasi PKL Indonesia mendukung penuh langkah Menteri Keuangan untuk segera men-stop impor baju bekas dan impor ilegal, menangkap importer, menyita asetnya, menghapuskan barangnya, dan menghukum pidana, serta tidak diperkenankan impor dalam bentuk apapun. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada penolakan dari pedagang secara vulgar, karena pada intinya pedagang hanya ingin barang baju bekas yang di-stop impornya itu segera digantikan oleh produk lokal dengan harga bersaing, dan intinya pedagang ingin pendapatannya tidak menurun atau hilang dengan kebijakan ini. Sekali lagi kami mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan dan mendukung penuh Presiden Prabowo untuk memberantas segala bentuk mafia, baik baju bekas, tekstil, dan yang lainnya di negeri ini. Pak Ali, bagaimana kemudian kalau kita dengarkan tadi pernyataan narasumber di berita sebelumnya begitu ya, yang di Pasar Senen tadi kalau tidak salah mengatakan bahwa sedikit keberatan katanya Pak Ali karena akan kehilangan pekerjaan di lapak-lapak yang mereka jual. Apakah ini aspirasi seluruh pedagang atau bagaimana sebetulnya Pak Ali? Yang pertama, Purbaya dengan tegas tidak akan menyita dan merampas barang yang ada di pedagang. Beda dengan puluhan tahun yang lalu, itu dirampas dan dibakar oleh Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, pedagang tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan barang yang dijual, karena Menteri Keuangan juga akan segera mendorong produk UMKM, produk tekstil dalam negeri sebagai pengganti baju bekas. Yang kedua, yang perlu diingat, pedagang itu sangat taktis. Yang penting barang yang dijual ada, harganya terjangkau, dan pembelinya ada. Saya kira Purbaya juga menyiapkan produk-produk domestik
akan diguyurkan di pasar-pasar sehingga pedagang tidak kehilangan barang dagangan, juga tidak kehilangan pembeli. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, impor baju bekas ini di samping merugikan UMKM dan membuat UMKM selama puluhan tahun dikejar-kejar oleh petugas, bahkan barang dagangan disita, dirampas dan dibakar, dan merugikan ratusan triliun pendapatan negara. Yep. Yang paling penting adalah ada resiko rakyat terkena penularan penyakit, bakteri, jamur atau bakteri. Oleh karena itu, apa yang disampaikan kawan-kawan pedagang di Pasar Senen, kemudian di beberapa tempat, intinya adalah minta pemerintah untuk segera memberikan jawaban. Ada barang dagangan baju yang menjadi substitusi dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, saya minta kepada Menteri Keuangan Purbaya segera didorong jika perlu 3-4 bulan ke depan disubsidi oleh pemerintah untuk supaya harganya bisa sesuai dengan harapan masyarakat maupun pedagang. Begitu Bang Said. Baik. Saya ingin ke Komisi 6 DPR. Ada Bang Fernando di sini. Bang Fernando, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan ini? Baik, tentu kami dari Komisi 6, kami kan untuk barang pakaian bekas ini kami udah atur di Kementerian Perdagangan dari Permendak nomor 40 tahun 2022 itu mengenai barang larangan impor. Itu jelas di tabel nomor 4 bahwa barang baju bekas itu tidak boleh impor. Itu clear, udah kita atur di situ. Bahwa kemudian praktek di lapangannya masih ada barang impor ini. Nah ini kan sebenarnya aparat hukum ini harus berjalan untuk memberantas ini gitu. Tentu kami di DPR menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan itu kan salah satu kementerian yang bisa memberantas dari segi bea cukai ya, yang barang-barang masuk gitu. Jadi kami menyambut baik karena ini sudah kami tunggu-tunggu menteri-menteri seperti ini yang berani menindak mafia-mafia impor yang notabene adalah melanggar hukum. Mas, ini kan sudah peraturannya tidak boleh. Kalau ini ilegal itu harus diberantas, dan peraturan yang Kementerian Perdagangan buat itu kan tidak ujuk-ujuk dibuat, Mas. Kita kan melalui suatu proses yang panjang gitu. Jadi Kementerian Perdagangan sudah melakukan ini, dan salah satu sebabnya tadi Pak Ali juga sudah menjelaskan penyakit juga itu menjadi salah satu faktor. Yang faktor yang paling penting adalah importir ilegal ini atau barang second yang masuk ke Indonesia ini itu merusak industri dalam negeri, Mas. Jadi industri dalam negeri, industri tekstil kita yang kita tahu hari ini itu banyak sekali perusahaan-perusahaan tekstil besar yang sudah bangkrut. Itu salah satu sebabnya itu adalah importer ilegal ini gitu. Kami saya di DPR juga pernah seringkali di dapil saya itu di Jawa Tengah juga banyak sekali pabrik-pabrik tekstil yang sudah bangkrut ini gara-gara efek dari barang-barang importer ilegal ini gitu. Jadi menurut saya ini harus dilakukan dari kemarin-kemarin gitu. Pak Fernando, tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah lama sebetulnya diusung juga oleh Kementerian Perdagangan begitu ya. Tapi menurut Anda apa yang selama ini membuat aturan ini rasanya tidak begitu signifikan ditegakkan begitu? Masih banyak kemudian jual beli barang bekas secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian lambat penegakan aturan ini? Jadi gini, kan peraturannya kan kami buat di tahun 2022. Tentunya kan Kementerian Perdagangan tidak bisa menindak tegas untuk semuanya ya, karena ini kan kita kan bicara lintas kementerian gitu. Tapi Kementerian Perdagangan sudah membuat sebuah satgas yang isinya adalah 11 kementerian lembaga, itu termasuk diantaranya adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah bea cukai gitu. Mas, kita mesti pahami bahwa negara kita negara kepulauan gitu. Jadi nggak sulit bagi si importer ilegal itu masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur gitu. Jadi menurut saya ini memberantas mafia impor ilegal ini bukan hanya Kementerian Perdagangan aja yang harus ditindak, tapi Kementerian Keuangan, polisi, kejaksaan, bahkan semua instansi yang terkait dalam
dalam Satgas yang 11 kementerian dan lembaga itu harus bekerja sama. Bahkan Presiden menurut saya harus turun tangan untuk ini. Karena kita hari ini sudah mendapatkan suatu tsunami besar di dunia tekstil gitu. Ini harus segera selesai gitu. Dan nggak usah khawatir bagi pedagang-pedagang thrifting yang sudah berdagang itu nggak usah khawatir. Karena dengan ditutupnya importer ilegal ini, otomatis industri dalam negeri pasti akan bergerak, dia akan bergejolak, dia akan berkembang. Otomatis kita akan bangga dengan produk dalam negeri kita. Itu yang kita banggakan. Kan Pak Prabowo juga harus selalu kan mendambakan bahwa kita harus bangga dengan produksi dalam negeri kita, bukan impor, apalagi ilegal, apalagi ini barang second. Ya ini kita harus tegaskan gitu, kita harus tegas. Oke, baik. Artinya dengan adanya kebijakan baru dari Menq ini menjadi tambahan untuk menegakkan ini lebih tegas lagi ya, Bang Fernando ya? Ya, menurut saya ini angin segar ya. Tapi gini Mas saya, jadi ini kan Menteri Keuangan ini kan menteri baru ya. Biasalah namanya menteri baru ini kan pengen ini, pengen itu, pengen perform lah itu. Kami di DPR sangat menunggu tindakannya dia, jangan omong-omong aja, jangan. Jadi saya benar-benar berharap bahwa harus cepat ini. Tadi Pak Ali juga sampaikan harus segera diimplementasikan gitu, jangan segera ngomong di media aja gitu. Jadi harus cepat karena ini sudah kronis menurut saya. Ini harus segera diberantas sampai akar-akarnya di mafia-mafia ilegal ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Yusuf dari Kor Indonesia. Mas Yusuf, menurut Anda, benarkah langkah ini dapat meningkatkan industri pakaian lokal kita, UMKM kita? Mengingat tidak bisa dipungkiri bahwa pakaian impor saat ini masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana analisis Anda, Mas Yusuf? Tentu kalau kita bicara jangka pendek, kebijakan ini tidak serta-merta langsung mendorong ya industri tekstil dan turunannya kemudian langsung berkinerja baik, karena selayaknya kebijakan yang dilakukan pemerintah ada periode waktu sampai kemudian suatu kebijakan itu bisa terlihat hasilnya. Dalam konteks kebijakan pelarangan thrifting barang bekas ini, yang perlu diketahui juga bahwa saat ini kan sebenarnya stok untuk barang bekas yang dijual itu masih ada. Datanya tentu masih sangat liar ya, karena kita berbicara tentang market yang tidak tersentuh untuk berbicara data ya. Namun dugaan kami barang tersebut masih beredar di pasar. Jadi karena barangnya masih beredar di pasar, permintaan terhadap barang tersebut juga menurut kami masih akan tetap terjadi ya. Nah makanya tentu ini merupakan aspek positif kalau kita bicara apa yang dilakukan. Jadi Kementerian Keuangan memutus mata rantai. Namun apakah kemudian ini langsung berdampak langsung terhadap kinerja industri dalam negeri? Saya pikir itu masih membutuhkan waktu ya, karena ada periode tunggu tadi, dan kebijakan ini juga masyarakat atau konsumen dalam hal ini masih akan mencari produk-produk barang bekas. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ali ya, bahwa produk-produknya yang dijual saat ini sebenarnya tidak akan disita ya, artinya masih bisa tetap dijual. Dan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, saya pikir masyarakat atau konsumen juga masih akan mencari gitu. Nah, hal lainnya juga kemudian tidak boleh dilupakan kalau kita bicara industri, maka kita juga tidak boleh melupakan aspek jangka panjang ya, kebijakan-kebijakan jangka panjang yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tentu kita juga perlu menelisik lebih dalam kenapa kemudian barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri ini punya harga yang lebih murah ya, padahal kalau kita ukur secara logika kan ada aspek atau ongkos yang relatif lebih banyak ditanggung oleh barang ini. Misalnya kalau kita bicara ongkos kirim ya, dan juga misalnya ongkos lain yang biasanya mempengaruhi harga suatu barang. Nah, kalau kita bicara harga suatu barang, maka kita akan berbicara aspek seperti misalnya harga efisien dari produk yang dihasilkan gitu ya. Jadi produk-produk yang dihasilkan di negara asal barang impor ini, dugaan kami itu sudah efisien. Karena kenapa dia efisien? Bisa saja karena bahan bakunya lebih murah, kemudian biaya tenaga kerja juga lebih murah gitu ya. Ongkos logistik, ongkos harga gas industrinya juga lebih murah gitu. Saya kira hal-hal seperti ini yang juga tidak boleh luput dalam diskusi ya mengenai kebijakan larangan impor ini, karena kita tidak hanya berbicara aspek-aspek jangka pendek, tetapi kita perlu memperhatikan aspek-aspek jangka panjang. Dalam konteks Menteri Keuangan,
kebijakan-kebijakan yang mendorong industri dalam negeri dalam jangka panjang itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk ya, misalnya memberikan stimulus misalnya ataupun insentif beberapa tahun gitu. Jadi itu juga yang kemudian harus dilakukan kalau memang ingin mendorong industri ini berkembang ya atau bisa tetap maju dalam jangka lebih lama gitu. Jadi kita apresiasi apa yang dilakukan dalam jangka pendek, tetapi perubahannya saya kira akan membutuhkan waktu dan kebijakan lanjutan dari pemerintah. Baik, secara jangka panjang ini tentu akan memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri kita. Bapak-bapak, kita akan tahan dulu sebentar pembahasan kita. Kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik, bersama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang akan memberantas mafia pedagang, maksud kami mafia pakaian bekas. Begitu. Masih bergabung sejumlah narasumber. Saya ingin kembali ke Pak Ali Mahsun dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Pak Ali, tadi pertanyaan saya sama dengan Komisi 6 DPR. Apa sebetulnya yang menjadi hambatan kalau dari kacamata pedagang? Apa yang menjadi hambatan utama pemerintah untuk memberantas mafia impor pakaian bekas ilegal ini, Pak Ali? Pak Ali, suaranya ya, silakan, sudah terdengar. Selama puluhan tahun saya mendampingi PKL UMKM di Indonesia. Saya sudah diskusi, sudah ketemu dengan pejabat, mantan pejabat, juga para jenderal. Saya punya keyakinan memberantas impor atau mafia ilegal itu seperti kita melihat akuarium di depan mata kita, Pak Said. Sangat mudah.
Namun jawaban yang ada adalah selama puluhan tahun belum ada keinginan kuat dari Presiden Republik Indonesia. Tadi disampaikan bahwa ada Permendak 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas. Namun yang terjadi sampai hari ini belum ada importer yang ditangkap oleh negara. Yang dikejar-kejar hanya pedagang, dirampas, dibakar, dipamerkan ke publik. Oleh karena itu, hambatan selama ini adalah kemauan kuat dari Presiden. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih kepada Presiden Prabowo yang punya kemauan kuat untuk memberantas, menindak tegas seluruh bentuk impor ilegal, impor pakaian bekas, dan seluruh mafia sumber daya dan kekayaan di Republik ini. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini tidak terlepas dari oknum di internal pemerintahan. Oleh karena itu, saya minta bersih-bersih yang dilakukan oleh Menteri Keuangan secara internal juga harus segera dibuktikan ke publik. Pejabat-pejabat yang terlibat impor pakaian bekas, kemudian importer pakaian bekas segera ditangkap. Demikian pula Pak Said, saya mohon maaf. Purbaya hanya punya kekuasaan di ranah bea cukai dan perpajakan. Namun kuota ada di Menteri Perdagangan. Untuk itu saya juga minta Menteri Perdagangan serius dan menindak tegas, menegakkan hukum dan tata aturan. Karena problemnya di situ. Juga di Menteri Perindustrian, Pak saya. Jadi Pak Ali, Anda merasa kebijakan Menteri Keuangan tidak cukup. Presiden harus turun langsung begitu ya, karena banyak oknum-oknum yang menurut Anda tadi ikut terlibat di situ. Yang pertama, Purbaya sudah menyampaikan bahwa saya kepanjangan tangan Presiden Prabowo. Namun, sudah dibentuk Satgas oleh Menko Perekonomian. Dan disitulah nanti saya berharap Presiden Prabowo juga memerintahkan kepada Mendak, kepada Menperin, juga tidak main-main, tidak main mata. Karena kuota testing ini, kuota impor, itu ada di dua kementerian itu. Oleh karena itu, kemauan kuat Presiden yang disimbolisasikan melalui Menteri Keuangan Purbaya, ini harus dibaca dan diwujudkan juga oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Kalau tidak, saya kira ditindak tegas saja pejabat-pejabat termasuk menteri yang tidak mau menjalankan perintah Presiden, begitu Pak Said. Baik, saya ingin meminta tanggapan Bang Fernando di Komisi 6 berkaitan dengan adanya oknum-oknum kira-kira yang mungkin saya terlibat, bisa jadi oknum dari bea cukai atau dari internal misalnya yang justru mendukung importir pakaian bekas ilegal ini. Bagaimana menurut Anda, Bang Fernando? Ya menurut saya kalau memang ada oknum itu harus segera ditangkap ya. Karena bagaimana kita bisa menyelesaikan negara ini kalau misalnya masih oknum itu terjadi. Saya sepakat dengan Pak Ali tadi. Memang presidennya harus turun tangan. Karena ini industri tekstil kita hari ini sudah berantakan, Mas. Ini udah hancur lebur. Kalau misalnya kita tidak berantas ini, jadi mau kemana negara ini gitu. Jadi saya sepakat bahwa semua oknum-oknum yang terlibat dalam impor ilegal ini itu harus diberantas habis sampai seakar-akarnya. Gitu, ini harus clear. Jadi memang memberantas ini memang tidak cukup dengan 3 kementerian atau 4 kementerian, tapi ini harus terlibat diantaranya adalah polisi, kejaksaan, bahkan seluruh yang terlibat itu harus turun tangan. Makanya ini harus diorkestrasi oleh seorang presiden. Itu saya sepakat dan ini harus segera, Mas, jangan tunggu lama-lama. Tapi selama ini apakah Komisi 6 sudah mulai mencium misalnya atau mendeteksi adanya memang keterlibatan oknum-oknum ini, Bang Fernando? Kalau itu bukan tupoksi kami di Komisi 6 ya, Mas, karena ada komisi lain yang bertindak di dalam ranah hukum ya. Cuman kalau kami kan hanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN. Jadi hanya sektor itu aja yang kami. Cuman memang saya setiap kali saya rapat dengan Kementerian Perdagangan, saya selalu menyuarakan ini. Kan di dapil saya itu banyak sekali, Mas, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik tekstil yang hari ini sudah bangkrut. Salah satunya ada Sritex
itu salah satu faktornya itu adalah importer ilegal ini gitu. Jadi gimana caranya kita harus menyelesaikan ini supaya kita bisa selamat, karena industri di satu negara negara itu bisa sukses itu harus industrinya harus baik gitu. Kalau industri kita bangkrut, yang masuk malah importir, malah ilegal lagi, ini bisa kacau negara kita, Mas. Baik, saya ingin ke Mas Yusuf, ekonom Core Indonesia. Mas Yusuf, kalau dari kacamata ekonomi, seberapa signifikan sih dampak dari pakaian bekas ilegal ini menghambat pertumbuhan produk-produk lokal UMKM kita, Mas Yusuf? Iya, yang pasti kalau kita bicara industri tekstil, kita paham bahwa dia merupakan salah satu subsektor industri manufaktur yang punya kontribusi besar ya dalam rantai pasok industri manufaktur secara keseluruhan. Jadi selama kemudian industri tekstil dan produk turunannya itu tertekan, maka selama itu pula potensi tertekannya ekonomi melalui transmisi industri manufaktur itu akan tetap terjadi. Selain itu, kalau kita bicara strategisnya industri ini, kita paham bahwa industri ini kan sifatnya padat karya ya, artinya dia menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar gitu. Jadi ketika industri ini tertekan karena ada masalah impor ilegal, barang impor ilegal, kemudian juga permasalahan dari sisi global, ini juga akan ikut mempengaruhi kemampuan industri tekstil dan produk turunannya dalam menyerap ya angkatan kerja kita. Nah, berkaitan dengan UMKM, sebenarnya kalau kita bicara penjualan, UMKM ini kan bisa juga dilibatkan untuk menjual produk-produk yang sama tetapi dengan produksi yang dilakukan di dalam negeri gitu. Karena sejauh ini menurut kami kapasitas produksi untuk industri tekstil itu masih relatif rendah ya, karena berbagai faktor. Ketika misalnya kebijakan ini dijalankan dan diiringi dengan upaya untuk mendorong kapasitas produksi industri tekstil, maka UMKM juga bisa merasakan dampaknya ya secara tidak langsung, karena mereka kemudian bisa menjual produk-produk dari peningkatan kapasitas produksi di industri tekstil. Nah, makanya saya pikir ini perlu dilihat ya bagaimana nanti aturan teknisnya, bagaimana kemudian nanti Kementerian Keuangan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain untuk menjalankan kebijakan ini. Karena tadi saya mungkin ikut menjawab sedikit masalah kenapa kebijakan ini belum bisa ditegakkan. Salah satunya bisa jadi karena pintu masuknya ini sangat besar ya. Artinya bisa jadi impor itu tidak masuk ke dari pintu-pintu masuk yang sifatnya legal ya, pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya legal, tetapi juga bisa jadi masuk dari pintu yang lebih kecil. Makanya proses pengawasan yang lebih ketat itu menjadi penting juga. Lalu hal lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah proses sertifikasi atau mengetahui apakah misalnya barang ini adalah barang impor yang sifatnya bekas dan barang hasil produk domestik, itu kita tidak bisa bedakan gitu ya secara kasat mata. Makanya penindakan untuk misalnya melihat mana barang yang sifatnya ilegal gitu ya, kemudian mana barang yang berasal dari produk domestik itu relatif sulit karena tidak ada sertifikasi gitu untuk mengetahui bahwa ini adalah barang yang sifatnya ilegal. Lalu yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan juga adalah saat ini kan platform e-commerce banyak banget nih. Dan dari platform e-commerce itu kita bisa memesan ya barang yang lebih murah. Nah, ya mungkin yang perlu didalami adalah apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau dijalankan selama ini sudah juga merambah ranah platform e-commerce gitu. Apakah regulasi-regulasi tersebut juga bisa dijalankan di platform e-commerce? Jadi ketika platform e-commerce tidak diawasi, itu juga bisa menjadi pintu masuk ya. Jadi menurut saya itu memang 3 hal itu yang perlu diperhatikan kalau memang ingin mendorong kebijakan untuk larangan impor ilegal ini bisa lebih optimal. Baik, Mas Yusuf, selain itu yang tidak bisa dilupakan juga bahwa ada puluhan mungkin bahkan ratusan pedagang kita yang masih menggantungkan mata pencarian mereka dari penjualan barang bekas ini. Nah, ini seperti apa nanti penanganannya menurut Anda? Perlukah penegakan aturan ini secara hati-hati betul agar para masyarakat kita ini juga tidak
terdampak secara signifikan dari mata pencaharian, Mas Yusuf? Ya, memang ini kebijakan yang sepenuhnya tidak akan populer ya, karena kita paham bahwa permintaan terhadap barang-barang thrifting itu masih terjadi. Tapi layaknya sebuah kebijakan dan punya kekuatan hukum yang jelas, maka mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah. Saya kira jalan tengah yang diambil ya, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ali mengenai masyarakat ataupun penjual dari produk impor thrifting ini masih bisa menjual ya, itu saya pikir sudah bisa menjadi jalan tengah. Artinya pelaku usaha atau UMKM menjual produk ini masih tetap berjalan, tapi nanti kemudian untuk berikutnya pasokan produksinya itu tidak lagi bisa diambil dari produk-produk impor yang sifatnya ilegal gitu. Nah, untuk kemudian masih bisa tetap berjualan, maka tadi saya singgung masalah mendorong kapasitas produksi industri dalam negeri yang domestiknya ya. Jadi harapannya di tahap awal ketika industri tekstilnya itu bisa mendorong kapasitas produksi mereka, barang-barang yang mereka produksi itu nanti bisa dilempar ke pasar gitu dan dijual oleh masyarakat gitu. Nah, di tahap awal mungkin akan terjadi semacam penyesuaian ya, karena sekali lagi tadi barang-barang dari domestik bisa jadi tidak semurah dengan barang-barang impor, tapi seiring berjalannya waktu, saya kira nanti masyarakat juga akan melakukan penyesuaian ya, ketika produk-produk domestik kita sudah relatif lebih banyak dijual secara lebih luas, seperti itu, Mas. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ali. Pak Ali, kalau kita melihat bentuk sanksi yang kemungkinan akan diberikan oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan bahwa selain sanksi pidana, bahwa para pelaku importer ini akan diberikan sanksi untuk tidak bisa melakukan importer seumur hidup. Apakah sanksi-sanksi seperti ini menurut Anda sudah akan cukup efektif untuk menghentikan peredaran importer ilegal kita nanti, Pak Ali, kalau dari kacamata pedagang? Yang pertama, seperti saya sampaikan bahwa yang paling penting hari ini, Pak Purbaya segera mengumumkan importer ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai. Itu satu, ya. Yang kedua, hukuman yang diberikan oleh Pak Purbaya yang disampaikan ke publik, ditangkap, disita, dibumi-anguskan, dipidanakan, didenda, dan tidak boleh menjadi importer seumur hidup. Saya kira ini cukup. Kemudian yang ketiga, saya menyambung dari Pak Yusuf. Saya aku yakin, ya, karena Presiden Prabowo pada kesempatan beberapa waktu yang lalu di depan Kapolri menyampaikan ada ribuan pelabuhan tikus yang harus dijaga oleh Polri, yang harus dijaga oleh TNI, yang harus dijaga oleh Jaksa Agung, karena barang ilegal, pakaian bekas dan yang lain termasuk narkoba bisa masuk di ribuan pelabuhan tikus ini. Oleh karena itu, saya aku yakin kebijakan ini akan segera bisa diwujudkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan pedagang. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Purbaya. Tidak menyita, tidak merampas, dan tidak membakar barang yang hari ini ada di pasar-pasar dari pakaian bekas yang puluhan tahun yang lalu disita oleh pemerintah. Yang kedua, saya minta kepada Pak Purbaya untuk memberikan insentif supaya produk tekstil dan pakaian dalam negeri segera melejit, meningkat, dan diberi insentif atau subsidi, sehingga masyarakat yang keberatan pun mendapatkan keuntungan yang sama. Yang terakhir tentunya para pedagang, para masyarakat akan segera dapat mengadaptasikan diri dengan kebijakan yang diambil negara ini. Baik. Dan saya punya keyakinan yang sangat kuat, Pak Said. Kalau Bea Cukai ditertibkan, perpajakan ditertibkan, mineral ditertibkan, APBN, APBD ditertibkan, penerimaan negara kita bukan 1.000 triliun, tapi bisa naik 2.000 sampai 2.500 triliun per tahun, Pak Said. Baik, kita akan nantikan seperti apa nanti implementasi dari kebijakan ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Fernando, Pak Ali, Pak Yusuf, selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.